Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di Talk to Me episode yang ke-45. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang masih tetap setia mendukung mahasiswa-mahasiswa UNY berprestasi untuk diperkenalkan kepada dunia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masa depan mereka. Tapi jangan lupa tetap subscribe di channel ini juga. Tolong dong like, komen, share kepada teman-teman lain agar mampu menjangkau lebih banyak para pemirsa. Bersama saya sekarang ini sudah datang seorang narasumber namanya Mas Apri. Yang Mas Apri ini hebat dalam apa namanya pengembangan IT ya, IT developer gitu ya. Begitu juga menguasai beberapa bahasa programming yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi maupun website, dan dia adalah mahasiswa berprestasi dari Universitas Negeri Yogyakarta dan penerima beasiswa Genpi. Selamat datang Mas Selamat Apri. datang Bapak. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Tolong dong perkenalkan diri untuk teman-teman netizen. Halo Nafisar semua ya. Perkenalkan nama saya Apri Aditya Saputra. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta dengan jurusan Teknologi Informasi. Mas Apri, teknologi informasi ya. Iya. Aslinya dari mana? Asli dari Jogja Bapak. Jogja mana? Turi. Turi. Turi Nggih. Sleman ya. Nggih. Di daerah mana? Daerah Girikerto. Oh, Cedak Gundung sana ya. Nggih. Wah, luar biasa. Ada salah. Pantes orangnya cool gitu ya. Dulu SMA-nya di mana? Saya SMK di 2 Depok Sleman. SMK 2 Depok Iya. Sleman ya. Ada hal-hal yang menarik yang bisa diceritakan untuk teman-teman ketika masih kuliah di SMK 2 Depok Sleman. Ketika di 2 Depok Sleman, Mhm. kebetulan saya punya satu orang teman Heeh. namanya Arista, Mas Arista. Mbak Arista. Mbak Arista. Oh Nggih. ya ya. Dia selalu memberikan saya motivasi untuk bangkit dan Mhm. terus maju. Mhm. Motivasi yang, paling berkesan itu dia pernah bilang, Mhm. "Hadapi, jalani, dan nikmati. Luar Hadapi biasa. selagi bisa, jalani selagi mampu." Mhm. Dari situlah saya mulai bangkit, Mhm. saya ikut dari, beberapa agenda nasional maupun Mhm. dari daerah. Ada Parlemen Remaja DPR RI tahun Mhm. 2019, Mhm. ada siswa mengenal Nusantara dari Kementerian BUMN, itu Oke. pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar Iya, itu. Dapat di mana dulu ketika pertukaran pelajar? Dikirim ke dapat mana? di Kalimantan, Pak, Di mana kebetulan. Kalimantannya? Kalimantannya ada di Kalimantan Tengah. Luar biasa. Tadi menyinggung tentang masalah DPR remaja tadi, Iya. aktivitas apa yang dilakukan di sana? Untuk aktivitas dari Parlemen Remaja, dulu Ah, kita di sana kita merasakan kita bisa rapat, kita ah, kunjungan ke lingkungan yang dituju, ah, seperti lingkungan mitra-mitra dari DPR, heeh, kunjungan kerja, seperti itu, heeh. Pak. Terus ada rapat juga. Rapat juga di Ya. sana. Berapa lama tinggal di kompleks apa DPR RI? Kalau untuk di DPR RI dulu ada sekitar 10 hari, Mhm. kita ngerasain di asrama di DPR RI, Apa yang kita spesial di sana? wah, di sana fasilitasnya nggak main-main sih, Nggak Pak. main-main Bagus gimana, banget Mas? Bagus banget. bagus banget. Apa betul itu rumornya tentang kamar mandinya pun dilapis emas gitu? Kalau untuk rumor iya, Pak. Itu bagus banget, Pak, tuh. Bagus banget. Luar Luar biasa. biasa. Pantas anggota DPR itu kerasan menjadi anggota DPR terus. Iya, Paling kan luar biasa iya. kan. Ya, ada banyak kejuaraan yang kamu dapatkan ketika kamu masih di SMK. Apa yang kamu ikut lombakan waktu itu? Waktu itu ada beberapa Mhm. seperti Pemuda Pelopor dari Mhm. Dinas, Dipora, terus, Mhm. ada dari mungkin dari beberapa universitas seperti Mhm. Akprin, Heeh. terus ada UPN, Heeh. terus ada dari Disperindak, Dinas Iya, Perdagangan dan Perindustrian luar biasa. juga. Artinya sudah amat sangat berprestasi sejak SMK ya, Alhamdulillah, Pak. alhamdulillah. Di UNY ini Mas Apri kan juga, apa namanya, aktif di organisasi ya, Iya, terutama di UKM ya. iya. Bisa diceritakan aktivitas Mas Apri di UKM? Kalau untuk di UKM sebenarnya, Mhm. Kak, sebelum itu Mhm. saya ikut di Infinite, Pak. Infinite, Infinite, nggih. bagian dari Bagian dari UKM UKM Restek. Restek ya, Terus saya mendaftar ke pengurus inti, mhm. akhirnya saya bisa ikut di UKM Rekayasa Teknologi atau Itu, Restek. oke, apa namanya, keuntungan apa, kemanfaatan apa yang kamu dapatkan ketika bergabung dengan Infinite Banyak, juga? Pak. Apa? Selain soft skill Heeh, dan, mungkin dari relasi, heeh. di berkat dari UKM Restek ini saya bisa mendapatkan beasiswa dari kemahasiswaan UNY. Kamu kemahasiswaan UNY, Iya, luar biasa.
Terus ceritanya gimana dapat beasiswa Gen B? Wah, kalau untuk Gen B itu, mungkin dari relasi dari Infinite ini tadi, Pak. Ah, lagi ya, Eee, lagi ya. saya ada dari kakak tingkat saya, beliau, ikut dari Gen B, Siapa itu? itu Mas Fatih. Mas Fatih, Iya, dulu Mas iya. Fatih ikut dari Gen B, ikut Infinite Cerita-cerita. iya, cerita-cerita, terus wah kok ini menarik karena Iya. memang dari, soft skill yang didapatkan, terus, Ah, dari benefit yang didapatkan itu banyak banget, Pak. oke, Iya, oke, luar biasa. Ya, akhirnya tertarik dan akhirnya mendaftar, mendaftar iya, dan mendapatkan, mendaftar, kan gitu ya. iya. Biasanya berapa tahun itu beasiswa diberikan? Kalau untuk beasiswanya itu, selama 1 tahun penuh, Satu Pak. tahun penuh Iya, ya. 1 tahun penuh dan alhamdulillah dari teknologi informasi itu Hmm. ada 2 Eh, saya dan Mbak Caca. luar biasa. Iya, Artinya berprestasi betul, berkualitas betul kan gitu. alhamdulillah. Mas Apri juga pernah menjadi duta wisata Sleman ya, di Iya, Mas Diajeng Sleman. Ceritanya gimana kok bisa ikut itu waktu itu? dari dulu Mhm, saya mhm, tuh dari kecil tuh seneng, Pak, sama mhm. kebudayaan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya Iya, di tempat saya, yaitu heeh, Sleman. heeh. Terus ketika itu ada di Diajeng Cilik, Pak, Iya. ceritanya. Oh, Nah cilik ya masih? iya, ada di Heeh, Diajeng Cilik dulu. Nah itu, heeh, saya dulu tertarik, cuma waktu itu, karena informasi yang kurang, jadi mhm. saya tidak ikut di Diajeng Cilik. Belum ikut ya? Ya, alhamdulillah di tahun ini saya diberikan kesempatan untuk ikut ke Diajeng Sleman, Dan sukses kan dan itu? alhamdulillah, Pak. Jadi jadi duta apa lagi selain duta wisata? Sebelumnya ada duta Genre, itu Genre, generasi berencana dari berencana? BKKBN DIY, Heeh, heeh. terus yang kedua ada dari Putra Putri Keistimewaan Jogja. Oke, luar biasa prestasinya. Berikutnya tentang pengalaman kerja. Dulu katanya pernah, apa namanya, magang di PT Quick atau apa gitu? Iya. Iya, bisa diceritakan? Dulu, waktu kelas 4 SMK, Heeh, saya ikut magang itu 1 heeh, tahun, karena heeh, di SMK saya itu 4 tahun, jadi heeh. 3 tahun untuk pelajaran, 1 tahun untuk, magang. Oke, oke. Nah, kebetulan saya dapat di CV Karya Hidup Sentosa di Karya Hidup bagian Sentosa, ya. aplikasi developer, Aplikasi Pak. developer. Ya. Apa yang kamu kembangkan untuk apa, perusahaan itu? Waktu itu saya mengembangkan toko Quick. Nah, Toko mungkin Quick, nanti ya. Bapak dan teman-teman bisa cek nih di Heeh, Google Play Store, karena sudah heeh. ada. Aplikasi untuk apa ini fungsinya? Itu untuk, penjualan dari CV Karya Hidup Sentosa, Pak. Itu bisa ada Oh, traktor, artinya perusahaan itu ya memanfaatkan hasil karya memanfaatkan. kamu tadi ketika magang di sana Magang, ya. nggih. Di samping di CV PT Karya Hidup Sentosa ini, ada pengalaman kerja di mana lagi? Mungkin, di bidang 2 dari Mhm. kemahasiswaan Ya, ya, UNY, heeh. terus ada di bidang 4 juga, Apa yang dilakukan direktorat. waktu itu? Waktu itu kita mengembangkan sebuah website, Pak, website Website ya, untuk pelayanan bidang untuk 2 dan pelayanan. bidang 4 itu ya, Iya, yang mungkin masih dipakai sampai masih sekarang? dipakai sampai sekarang. Iya, luar biasa. Masih ada pengalaman yang lain yang bisa di-share untuk kita? Mungkin saat ini saya dan tim sedang, ikut dari program Kementerian Pendidikan, Apa itu itu? ada MSIB, Pak, magang Heeh, bersertifikat. magang bersertifikat, Iya, oke. saya juga di bagian mobile application developer. Mobile application Iya. developer, sedang mengembangkan apa ini untuk itu? Kalau untuk sekarang aplikasinya Tender Plus, Pak. Tender Plus? Iya, itu buat, misal ada pegawai dari pemerintahan atau, Heeh, substansi dari pemerintahan yang ingin atau membutuhkan dari relawan, dia heeh, akan membuka tender. Nah, itu heeh. pencari-pencari job Kerja desk gitu kerja ya, itu atau nanti bisa pencari melamar lewat project, itu, nah itu aplikasi itu. bisa melamar. Artinya bermanfaat, timbal balik ya, bisa Iya, bermanfaat dari 2 untuk arah, yang mencari kerja maupun yang membutuhkan karyawan membutuhkan. gitu ya? Luar biasa. Ya, apa namanya, Mas Apri itu kan banyak sekali menerima penghargaan ya di sini ya? Yang, apa namanya, terkait dengan, misal saja pengembangan aplikasi Al-Qur'an ya, Iya. Hafiz Al-Qur'an. Bisa diceritakan nih pernah menjadi juara 1, 2 tahun berturut-turut, kemudian juga masih menjabat juara 2 untuk tahun ini Iya, ya. alhamdulillah. Apa yang kamu kembangkan, untuk aplikasi komputer yang terkait dengan hafalan Al-Qur'an itu? Untuk pertama kali saya Mhm, mengembangkan aplikasi itu di tahun 2021 mhm, mhm. sama 2022. Itu Iya. kita awalnya pakai nama aplikasi Haku, Pak. Haku, singkatan Hafiz dari apa? Quran, Hafiz nggih. Quran. Oh ya, Terus terus? itu yang mengadakan dari Universitas Negeri Yogyakarta Heeh, tingkatnya secara nasional. oke Nah, itu ya. kita Dapat juara berhasil satu terus juara ya, satu 2 terus tahun 2 tahun berturut-turut ya? berturut. Luar biasa. Isinya apa Haku itu? Isinya untuk, hafiz Al-Quran, Pak, ada materi-materi soal. Nah, dari situ Hmm, kami kembangkan untuk MTQMN dari Puspesnas atau Pusat mhm, Prestasi Nasional, oke. dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan juara 2 di Juara tahun 2 ini. dikonversi jadi apa? Bebas Hadiah KKN, Pak, bebas KKN, alhamdulillah. kita dapat UKKN kan gitu Nggih. ya.
Yang di situ yang untuk, first personal itu isinya apa? Kalau untuk itu kita branding jadi Quizzy, Pak. Oh, namanya Iya, berubah menjadi Quizzy, Quizzy. iya. Isinya bertambah ndak? Isinya Dikembangkan bertambah, apa apa saja? ada karakter, Heeh, ada battle, heeh. battle habis, battle hafalan, Oke oke, terus ada dari quiz today oke. challenge gitu, Pak. Artinya metode hafalan yang kemudian dikombinasikan dengan game ya? Luar Game-game, biasa, sehingga iya menarik ya, iya, bagi anak-anak yang, apa namanya, suka nge-game gitu, nggih, Pak, bisa menggunakan itu juga sekaligus untuk hafalan dan sebagainya ya. iya Kemudian Mas Apri itu kan pernah memenangkan kejuaraan, National Youth Scientific, Work Competition dan sebagainya di Akprin maupun di UPN. Apa yang iya. dikembangkan waktu itu? Dulu, sebenarnya pengembangan aplikasi atau inovasi ini Mhm, tuh sudah melalui 5 tahap, Pak. 5 tahap 5 ya? tahap yang Heeh. kita di Akprin, Apa ini yang dikembangkan? itu dulu mengembangkan smart dustbin, Pak, tempat Smart sampah dustbin, tempat pintar. sampah, ya Iya. pintar. Terus, pertama apa? Pertama kita dari Akprin, itu Heeh. kita mengembangkan cuma ada kerangka dari microcontroller dan Kerangka sensor, controller yang akan dimanfaatkan untuk ngatur ngatur tempat dustbin sampah. tadi. Iya. Terus berikutnya? Terus habis itu kita kembangkan lagi karena kita nggak bisa stuck di situ aja, Iya, kita harus heeh, move, ke depan. heeh, Kita menambahkan waktu itu di UPN, heeh. itu kita udah bikin prototipe-nya, Pak. Oh, udah ada Udah ada prototipenya ya, prototipe-nya. artinya prototipe selesai, Iya, selesai. artinya untuk smart dustbin tadi. Iya. Terus berikutnya? Terus di tahap ketiga itu kami ikutkan lagi, Mhm, dulu ada Pemuda Pelopor Daerah iya, Istimewa heeh, Yogyakarta, itu di iya, tingkat kabupaten, iya. saya bikin rancangan buat realisasi, Pak. Jadi ada tempat sampah Oke, gitu, yang tadinya hanya prototipe, prototipe iya, kemudian dikembangkan menjadi, s real real, ya, iya. real tapi, masih mini gitu Masih ya? mini, Iya, oke. nggih. Terus Terus di berikutnya? tahap keempat itu masih di Pemuda Pelopor karena itu Heeh, ada kabupaten dan provinsi. iya, Nah, di provinsi saya kembangkan lagi untuk lebih sempurna, Pak. Jadi tempat heeh. sampah yang benar-benar Real real, sekarang, ya ya, artinya yang tidak sudah mini bisa ya lagi tetapi sudah ya. real gitu ya. Artinya, kelebihannya apa dari, dustbin, smart dustbin itu? Smart dustbin ini bisa menarik dari anak-anak untuk membuang sampah di tempatnya. Jadi, Mhm, kalian membuang sampah, kalian juga dapat manfaat dari sampah gitu, Pak. oke, Iya. smart-nya di mana? Smart-nya itu tempat sampahnya tuh bisa buka tutup sendiri, Pak. Buka tutup sendiri, Iya, buka pakai tutup sensor sendiri. apa ini? Itu pakai sensornya ada ultrasonic sensor. Oke, ultrasonic Iya. sensor, microcontroller-nya? Mikrokontrolernya dulu pakai Arduino sama servo. Oke, Iya. luar biasa. Jadi, sudah otomatis dia ya ketika ada tangan mendekat untuk Iya. membuang sampah, dia sudah buka sendiri kan gitu. Iya, Pak. Setelah dimasukkan itu kemudian tutup sendiri. Berapa Iya. lama pembukanya? Untuk pembukanya jedanya 15 detik, Pak. 15 detik 15 cukup, detik. 15 detik Iya, untuk untuk apa, membuang membuang sampah. sampah gitu kan gitu. Kan tertutup nanti ketika kita mendekat ya buka lagi Buka kan gitu lagi, ya. iya, Pak. Oke 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 oke. Berikutnya lagi Mas Apri itu memenangkan kompetisi entrepreneur ini Iya, tentang bisnis plan atau bisnis apa nggak plan. tahu ini. Ya, coba diceritakan itu. Dulu, jadi dari pengembangan aplikasi dan Heeh, inovasi smart dustbin tadi, smart dustbin, saya, menerapkan di pemberdayaan masyarakat, Pak. pemberdayaan masyarakat. Iya, Iya, jadi saya implementasikan di sana, kita bisa bikin entrepreneur dari hasil sampah yang ada. Buat yang oke. organik, kita olah jadi, kompos, Mhm terus untuk yang organik, kayak mhm. plastik-plastik itu kita bikin kerajinan tangan, terus kita bisa bikin batako dari sampah plastik itu. Recycle ya, Iya, recycle. oke 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 oke. Artinya, kamu bikin aplikasinya? Bikin, Atau, eee, bisnis plan-nya itu wujudnya apa? wujudnya dari itu tadi, Pak, hasil Oh, hasil kelanjutan dari smart dustbin-nya tadi. oke, tapi bukan aplikasi ya ini ya? Bukan, Artinya rancangan, pemanfaatan apa pemanfaatan. yang ada di dalam dustbin Iya, tadi ya, smart dustbin. yang, apa namanya, organik untuk kompos, kemudian Iya, yang anorganik tadi dikelola sendiri mungkin bisa jadi kerajinan tangan i atau didaur ulang dan iya, Pak. sebagainya. Luar biasa. Nah, Mas Apri, masih ada yang mau diceritakan tentang prestasinya barangkali? Mungkin, untuk prestasi dari saat ini Heeh itu juga ada beberapa dari mahasiswa heeh, berprestasi iya, alhamdulillah di heeh UNJ. heeh, Selama 2021 sampai 2023 ini saya dan tim ya, mendapat, predikat dari mahasiswa berprestasi. oke luar Ya, biasa. Ya, sudah tadi di awal sudah kita sampaikan iya, juga kan gitu ya. Kemudian kaitannya dengan, apa nih, pengembangan aplikasi dan juga pengembangan website dan sebagainya. Ketika kamu melakukan coding, itu biasanya pakai bahasa apa? untuk bahasanya Untuk menyesuaikan, Pak. aplikasi? Jadi untuk aplikasi biasanya Heeh, pakai Java atau pakai Kotlin, Java, heeh sekarang udah upgrade lagi heeh jadi ada kadang pakai Python juga heeh, bisa.
Oke. tergantung kebutuhan. Kalau untuk Kalau website? untuk website biasanya pakai JavaScript, HTML, Oke. terus pakai framework-nya Laravel, Oke, artinya banyak Project penguasaan iya kamu banyak. tentang programming ini. Siapa tahu nanti di luar sana ada yang butuh Iya, perusahaan besar yang butuhkan tenaga kamu kan, bisa dijawil nanti kan amin. gitu, ya mudah-mudahan. Mas Apri kok bisa sehebat ini? Itu inspiratornya atau motivatornya dari mana itu Mungkin, waktu itu? inspirator utama saya itu ada ibu saya, Pak. Ibu Karena ya? ibu saya tuh setiap Heeh. hari pasti ngasih wejangan, Oh jangan. buat saya pribadi, Heeh. urip iku urup, Urip itu urup. urip iku urup. Iya. Jadi artinya adalah hidup itu adalah nyala, Iya. nyala. Setiap Artinya gimana maksudnya hidup itu adalah nyala? Mampu menerangi kita harus mampu menerangi orang sekitar kita bermanfaat itu iya, gimana? jadi Oke. ketika kita melakukan segala hal, Heeh. pakai hati, Oke, bukan pakai itu nasihat Ibu ya. iya, Jadi nasihat urip dari itu ibu. urup, kemudian Migunani, migunani ketika ada apapun pakai hati, pakai hati. jangan pakai Jangan hanya otak hanya otak, saja, tetapi harus sampai ke hati. hati, kan gitu. Iya. Mas Apri tolong dong, berikan, nasihat untuk teman-teman netizen agar mereka juga berprestasi seperti Mas Apri. Buat teman-teman di luar sana, saya ada satu sosok inspirasi, Mhm. dia adalah Nazaluddin Nur Rahmat. It Nazarudin Rahmat, siapa iya, itu? itu teman saya, Pak, Mhm, teman kelas yang sampai saat ini kita berproses bersama. mhm. Dia pernah bilang, "Kamu hidup mau ngejar apa? Udah hadapi, jalani, dan nikmati. Hadapi selagi bisa, jalani selagi mampu. Hidup cuma sekali, mari hidup yang berarti." Luar biasa, kita berikan tepuk tangan adanya yang luar biasa. Mas Apri, rencana ke depan apa ini? Untuk rencana ke depannya mungkin buat teman-teman di sana yang sekarang masih stuck atau masih berproses, Heeh, tetap semangat. Terima mhm. kasih telah menjadi versi terbaik dari diri kalian, Nah, karena apresiasi dan kemajuan dari kalian, bersumber dari diri kalian pribadi. oke. Ini kan semester ke 5, 5 iya, ya, artinya sebentar lagi juga selesai kan gitu selesai. ya, mudah-mudahan segera. Amin. Setelah selesai dari UNJ rencana mau ke mana? Untuk selesai dari sini ada 2 plan, Pak. Heeh, Saya mau ke Astra Internasional, Astra Internasional iya, bekerja? bekerja. Oke, terus? Terus yang kedua jika dapat beasiswa Heeh, dari kampus mungkin saya akan lanjut S2 S2 di mana? di UGM. UGM Iya. ya? Beasiswa banyak, tinggal Iya, kita berkompetisi saja. Yang saya dengar, yang saya baca itu masih banyak beasiswa LPDP iya. yang belum tersalurkan. Mudah-mudahan itu mengalir Amin. ke kamu, kan gitu Amin, ya Bapak, mudah-mudahan. amin. Baik Mas Apri, nampaknya kita sudah hampir selesai pembicaraan kita, ngobrol kita. Tapi teman-teman saya ingatkan, tetap follow sosial media kami di Facebook, TikTok maupun Instagram creative.navigation. Untuk Mas Apri, terima kasih sudah hadir di studio Sami-sami. kami. Terima kasih juga sudah berbagi cerita, kisah, dan kesuksesan untuk teman-teman. Dan juga terima kasih atas nasihatnya untuk para netizen. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Mas Apri dikabulkan oleh Allah dan diberi Amin. pertolongan untuk Amin, mudah tercapai. amin. Teman-teman semuanya terima kasih. Ini kita sudah mendekati akhir dari pembicaraan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam